Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang ibu cintai, berjumpa kembali di pelajaran ilmu pengetahuan alam pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 pada pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang akan kita bahas adalah ciri kedua, yaitu makhluk hidup bergerak. Ya, semua makhluk hidup melakukan pergerakan atau bergerak. Kita mulai dengan makhluk hidup yang pertama, manusia. Kita manusia dianugerahkan anggota tubuh yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Cara makhluk manusia atau cara kita bergerak bermacam-macam, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Sederhananya dimulai dari bayi. Ketika masih bayi hanya bisa menggerak-gerakkan kaki dan tangannya sambil tertidur. Lalu bayi bisa telungkup, akhirnya bisa merangkak. Setelah pintar merangkak lalu berjalan. Setelah pandai berjalan lalu dia berlari. Setelah berlari melompat, meloncat. Setelah pintar semuanya nih, seperti anak-anak kelas 3, pergerakannya lebih variasi lagi, lebih beraneka lagi. Ada yang naik sepeda, ada yang mengejar layangan, ya. Banyak cara manusia bergerak. Alhamdulillah. Selanjutnya, makhluk hidup yang kedua adalah hewan. Cara hewan bergerak pun macam-macam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan beragam hewan, baik di darat maupun di laut. Cara bergerak mereka pun bermacam-macam. Ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan. Ya, hewan yang bergerak dengan berjalan memiliki kaki sebagai alat geraknya. Ada hewan yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki 6, berkaki 8, dan ada hewan yang berkaki lebih dari 8. Cara bergerak hewan yang kedua adalah dengan cara terbang. Hewan yang bergerak dengan cara terbang dianugerahkan sayap oleh Allah sehingga mereka dapat terbang. Dari mulai hewan kecil sampai hewan besar yang bergerak dengan cara terbang tentu memiliki sayap, baik itu sayapnya yang kelihatan rapuh atau yang kelihatannya kekar, tetapi kokoh dan rapuhnya sayap pada seekor hewan tetap bermanfaat dan berfungsi sebagai alat gerak mereka untuk terbang. Sampai sini dapat dipahami ya anak-anak ya? Baik. Cara bergerak hewan yang ketiga adalah melata. Hewan yang melata tidak memiliki kaki untuk berjalan dan tidak memiliki sayap untuk terbang. Mereka melata menggunakan perut. Jadi mereka bergerak menggunakan perut. Hewan yang melata atau hewan yang bergerak memakai perut, contohnya, ayo siapa yang tahu? Iya benar, ada cacing, ada ular, dan ada siput. Oke, terima kasih. Selanjutnya, cara pergerakan hewan yang keempat adalah berenang. Hewan yang berenang, yang hidup di dalam air, melakukan pergerakannya atau melakukan gerakan memakai sirip dan ekor mereka. Ayo, siapa yang tahu di mana letak sirip dan ekor seekor ikan? Baik, Ibu akan gambarkan di sini. Misalkan ini ikan. Oke. Ini sisiknya ya. Sirip adalah, nah ini sirip. Ini pun sirip. Dan ini pun sirip. Baik anak-anak, perhatikan. Ini gambar ikan sederhana. Kalau kalian punya ikan silahkan nanti dilihat ikannya di kolam kalian. Setiap ikan memiliki sirip. Ada sirip perut yang di bawah, ada sirip punggung yang di atas. Dan ada sirip ekor.
Jadi ekor tuh disebutnya sirip. Jadi sirip dan ekor itu untuk alat gerak ikan saat mereka berenang. Sampai sini dapat dipahami ya. Baik, untuk makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Cara tumbuhan bergerak berbeda dengan hewan dan manusia. Artinya, meskipun sama-sama disebut bergerak, tumbuhan tidak mengalami perpindahan tempat. Mereka hanya mengalami perpindahan bentuk. Contohnya, daun putri malu yang menutup. Ada yang tahu daun putri malu? Daun putri malu bila disentuh, dia akan menguncup, akan menutup seperti malu. Begitu, makanya disebut daun putri malu. Itu cara tumbuhan bergerak melalui daun. Yang kedua, melalui bunga. Bunga yang tadinya kuncup atau tertutup, lama-kelamaan akan mekar. Itulah bukti bahwa tumbuhan pun bergerak. Ketiga, ada tunas dan batangnya yang tumbuh mengikuti datangnya sumber cahaya. Untuk ini nanti akan ada percobaan yang akan kalian lakukan di rumah bersama orang tua kalian sebagai tugas. Dan selanjutnya, cara tumbuhan bergerak adalah melalui akarnya yang bertambah kuat dan memanjang. Jadi mereka bergerak. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bergerak. Ibu minta catatan ini dicatat di buku tulis kalian, di buku IPA. Oke, Ibu akan close, akan zoom, bergerak, ditulis seperti ini ya. Ada manusia, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Lalu di panah pertama manusia, lalu di panah yang kedua hewan. Ikannya digambar tidak Bu? Digambar. Seperti ini. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Seperti ini. Baik anak-anak, silahkan disalin di buku IPA kalian. Nanti tugasnya akan Ibu lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.